Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas lagi tentang teknik separasi. Ini untuk versi teknik separasi sudah kedua. Kali ini kita akan membahas tentang bubble dan viewpoint. Ini dalam serinya ini yang pertemuan keempat kuliah. Yang satu dua masih belum dibuat videonya, baru dibuat artikel. Yang ketiga udah dibuat, ya ini yang keempat. Oke, bubble point dan blue point. Ini teman-teman insya Allah udah familiar lah ya. Nggak sulit ini. Cuma nanti kita banyak main di Excel saja untuk materi teorinya nggak terlalu banyak. Kita langsung aja lanjut. Oke, ya ini bubble point. Yang bubble point itu yang mana? Ini ya, yang BP ini bubble point. Kalau yang ini itu dew point. Nah, ini udah di pertemuan kemarin kan? Ini dew point, dew point. Yang ini BP ini bubble point, bubble point. Oke, kita baca tekanan total telah diketahui, tapi karena tekanan merupakan fungsi suhu, maka prosedur TLN0 harus dilakukan. Ya, itulah. Lanjut aja. Intinya gini, ini untuk sistem biner. Biner itu dua ya, B kan dua. Jadi A sama B. Ini apa? Rumusnya gini, P sama dengan PA plus PB. Ini P itu apa ya? Kayak tekanan parsial gitu. Ini tekanan total, ini tekanan parsial A tambah tekanan parsial B. Nah, tekanan parsial A ini dari ini udah di pertemuan kemarin. Itu hukum Reynolds atau Dalton itu. Di antara dua itu. Ini ya. Kemudian yang PB ini dari ini XB sama PBS. Nilai P dan X telah diketahui sehingga penyelesaian trial error, yes inilah. Intinya gitu. Nah ini. Oke. Kemudian komposisi uap dihitung dengan, nah ini. Ini hukum Dalton. Ya ini sekedar tahu dulu aja ya. Nanti kita pahamnya biasanya pas aplikasi aja. Pas ngerjain Excel-nya gitu kan. Nah ini untuk kriteria. Ini kayak yang kemarin YA, YB sama dengan satu. Oke. Kita langsung ke contoh. Ini ada N-hexane sama N-oktan, oktana sama heksana. Hitunglah bubble point untuk cairan heksana A dan N-oktana B. Ini A, ini B. A, B. Dengan komposisi 30 N-oktana. 11 N-oktana. Data tekanan uap diperoleh pada gambar di samping. Nah ini penyelesaian. Ini gambarnya ya. Gambarnya. Terus ini ada penyelesaiannya. Untuk memudahkan, kita perlu menentukan batas suhu jenuh. Tentukan batas suhu jenuh kedua komponen sebagai batas bawah dan atas dengan cara memplot kanan N heksana pada 110 kPa dan N oktana pada 110 kPa. Dapatkan sekian dan sekian. Yang dimaksud kayak gini ya. Ini kan kita cari 110 ya. Jadi ini 110 di sini. Seret. Ini kan kPa. Ini kPa. Ini Celsius. Kita cari yang 110 kPa. Kita tarik, nah ini ketemu di sini. Ini berarti berapa? Berapa Celsius ini untuk yang N heksan? Nah, ini 70. 70 berapa ini? Sekian. Terus ini kita tarik lagi, sampai sini. Ini berapa yang N oktan?
120 sekian gitu ya. Nah ini 71 sama 129. Dengan demikian P bubble point untuk larutan N heksana dan heksana berada pada suhu sekitar ini ya. Jadi di antara ini bubble pointnya. Sebagai tebakan pertama pilih 75. Ya ini kalau misal teman-teman pakai metode tebak-tebakan itu. Ini kalau misal kita pakai Excel langsung aja pakai Goalseek ya. Teman-teman udah bisa kan Goalseek. Nah gitu. Ini untuk yang manual pakai ini. Sulit sih. Takutnya keluar di UTS. Ini pakai rumus ini. Yang tadi di atas. Nah, ini tinggal dimasuk-masukin. Ini angka-angkanya. Oke. Nah ini ketika tebakannya lebih rendah dari anu jadi ketemunya 91 kPa padahal harusnya 110. Nah nanti diubah lagi yang tebakan suhunya dan suhunya diubah intinya antara 71 dan 129. Jadi berapa aja itu. Oke, ini tebakan kedua 85 dapatnya lebih tinggi 120 kPa. Nah ini tebakan ketiga baru 82 itu 110,7 lah, ini hampir mendekati lah. Tapi kalau jawab ini ya bisa dibilang betul gitu. Oke, ini kalau menebak-nebak. Kalau menebak itu rumusnya ini ya, jangan sampai lupa. P sama dengan PAPB ini. Terus PAPB itu apa? PAS XB plus XB PBS. Oke, kita lanjut. Nah, ini latihan soal ini langsung saja ke Excel. Saya bacakan dulu. Salah satu tangki flash beroperasi 110 Celcius menghasilkan produk bawah ini 15% N butana, 20% N pentana, 25% N heksana, dan 40% heptana. Berapa tekanan tangki? Jadi yang ditanya tekanan P ya. P. Ya Allah. P. Agar beroperasi pada bubble point. Nah ya. Dari P-nya. Caranya ini. Sebelum kita ke bawahnya, kita kerjakan dulu. Nah, jadi yang bubble point kan 15 N butana ini ya berarti ini untuk suhunya kita buat ini dulu, kita buat bubble point N butana, N pentana, heksana, heptana. Ini antoannya, konstanta antoan, teman-teman bisa cari juga dan biasanya dapat kalau di kuliah. Kemudian ini komposisi yang tadi yang 15%, 20% ini. Terus ini dihitung pakai antoan. Jadi yang rumus antoan yang len terus A minus B per C plus T gitu ya. Ini nanti jadinya masih len, kemudian di eksponensial jadi P1. Kemudian ini Pi itu tadi yang P1 dikali sama ini komposisinya. Jadi yang rumus ini kita naik. Nah ini PA, jadi ini P tadi yang dicari tadi ini PA terus rumusnya ini kali ini. Oke. Nah ini sama dengan yang ini P1 dikali komposisi. Kita tambah. Nah ini hasilnya ini. Jadi P total ini ya. P besar itu P total. Itu 548 sekian kPa.
Oke, itu yang soal tadi. Kita kembali. Sekarang lanjut ke dew point. Suhu dew point dapat dihitung dengan cara yang sama dengan bubble point. Jadi biar nggak mikir dua kali, ininya hampir sama sih, dew sama bubble. Dengan mengasumsikan larutan ideal terbentuk. Ini rumusnya ini. Aduh, set, set, set. Ini atau ini. Bisa pilih salah satu ya teman-teman. Nah, atau dalam bentuk nilai K. Ini biar sekedar tahu aja ya, nggak usah diambil pusing. Kita tandain, habis itu nanti kita cari soal di bawahnya, kerjakan dengan yang udah kita tandain gitu aja. Jadi nggak usah diambil pusing. Nah ini XA plus XB ini udah kayak yang pertemuan kemarin ya. Oke, contoh. Nah ini yang tadi sama contohnya. Tapi ini kita nyari dew point-nya pada tekanan ini. Oke, lanjut lanjut. Nah ini bedanya cuma di rumusnya aja ya. Tadi kan rumusnya yang XA sama dengan maaf, PI sama dengan XI terus PIS. Nah ini rumusnya ini yang sama kayak yang atasnya ini tadi. Nah ini yang pertama berarti ya, yang rumus pertama ini. Hmm, Oke, ini tinggal dimasukin angka-angkanya. Jadi terus ditambah. Oh ternyata jika ditambah itu XA plus XB-nya 1,66. Padahal yang kita cari kan harusnya ini kan, harus satu. Nah, terus kita cari lagi. Nah, ini tebakan kedua, sekian, sehingga nah ini dimasukkan lagi ya. Ini baru ketemu. Ini betul ya. Kalau udah koma-koma gini, dan tidak apa-apa, anggap aja sama gitu. Oke. Ya. Kemudian latihan soal lagi. Suatu tangki flash beroperasi tekanan ini untuk menghasilkan produk atas 35% input tanah, 10% mungkin tanah, terus 15% dan heksana, 20% heptana. Suhu yang dicari suhu flash agar beroperasi pada dew point. Oke, kita langsung ke ininya. Iya, yang dew point ini ya. Langsung ke Excelnya. Ini kalau di Excel ini kita pakai goal sheet. Jadi kita nggak menebak tebakan pertama kedua nggak. Kita cari aja nanti angka yang harusnya bernilai satu karena X A plus XB kan satu. Nah, itu untuk mengubah ininya, suhunya dirubah. Jadi ini yang dirubah, terus yang dijadikan satu tadi ini ya, sigmanya. Jadi totalnya X ini. Oh, oke. Ini hampir sama kayak yang di atas tadi. Ini untuk tekanan 400 kPa. Bukan ini N butana, N pentana, N heksana, N heptana. Ini mantoinnya. Kemudian ini komposisi tadi yang 35%, 30%, dan seterusnya. Terus ini TIS itu suhu, ya suhunya. Suhunya ketika ini, yang N butana itu suhunya berapa ketika dalam kondisi ini gitu. Jadi ini 42, terus ini 153. Terus tekanannya ini, terus ini C-nya. Kita beralihkan dulu
Oke, lanjut. Ini kita kemudian cari C. Ini rumusnya kayak ini ya. Nah, ini udah ditaruh di sini. Ini C sama dengan YI dikali P per PIS. Ini rumusnya udah ada di sebelahnya ini. YI PIS. Ya, ini ya. Jadinya seperti ini. Kemudian ini dijumlah. Oh, jumlahnya harus 1. Terus di golsik. Oh ya, by the way ini X itu berarti apa? Kandungan cairan pada ini masing-masing ininya, masing-masing senyawanya. Ini N-butana berapa persen, terus N-pentana berapa persen, kalau dijumlahkan harusnya 100 gitu ya. Oke, ini N-heptana berapa persen, nah ini. Nah ini ngitungnya pakai rumusnya ini. Jadi Y itu ini ya komposisinya yang dimaksud. Kemudian P itu tekanan totalnya ini. Kemudian ini PIS itu ini. Oke, ini di sigma, akhirnya di golsik dengan mengganti T-nya ini. Dan T-nya akhirnya ketemu 110 gitu. Oke, turun berapa suhu tangga berarti jawabannya 110. 110 derajat Celcius. Segini aja. Oke, kita lanjut. Ini multi komponen. Multi komponen kan tadi, kalau tadi itu 2 A sama B, ini multi komponen ya cuman lebih banyak aja gitu sih. Nggak, nggak sulit-sulit banget. Nah ini yang perlu diketahui lagi, jumlah fraksi mol komponennya dalam fase uap sama dengan 1. Jadi ya kayak tadi berapa persen tambah berapa persen itu jumlahnya ya 100% gitu ya. Nah gitu yang dimaksud. Oke, ya lanjut. Kriteria. Ini sama kayak atasnya tadi ya. Ini untuk tekanan tekanan parsial dari masing-masing komponen kalau dijumlah harus sama dengan tekanan apa? Tekanan totalnya. Oke, make sense ya. Tekanan parsial kalau ditambah ya totalnya semua. Lanjut, yang perlu diketahui itu pada fase cair itu kalau dijumlah juga 1. Jadi berapa persen cairan ini A, B, C nanti jadinya 1. 1 itu 100% berarti. Oke, ya cukup. Ini eh, nggak terlalu dibahas sih, tapi cukup tahu aja untuk penggunaan volatilitas relatif yang lambangnya gini ya. Ini dari pertemuan kemarin sudah disinggung untuk volatilitas relatif dan rumusnya juga saya pikir teman-teman sudah tahu. Untuk campuran ideal, jika masing-masing pembilang penyebut dikalikan ini, maka jadi gini, terus habis itu gini, diturunkan aja. Jadi gini. Ini sekedar tahu aja ya. Jadi nggak usah dipaksakan untuk paham. Yang penting pernah kenalan gitu aja. Kita lanjut kriteria bubble point. Ya ini kalau kita menggunakan K ya, nilai K. Ini kalau misal jumlah sama dengan 1. Ini juga dijumlah sama dengan 1. Ini saya pikir apa
kayak sigmanya itu membingungkan. Tapi kalau misal sigmanya dihapus pun sama juga. X1 sama dengan YIP, terus PIS sama dengan YI sama KI. Jadi gitu ya. Kalau gitu kan teman-teman kan udah pernah di pertemuan sebelumnya emang udah disebutkan kalau XI sama dengan ini YIP, terus PIS sama dengan YI KI gitu. Tapi untuk sekarang ininya ditambah karena I-nya itu ada berapa, jadi ditambah-tambah itu nanti jadinya totalnya satu ya. Nah, segitu aja. Tapi untuk yang ini teman-teman udah familiar lah paling enggak. Tinggal ditambahin sigma aja. Oke, ini lanjut. Nah, ini untuk apa namanya? Prosedurnya. Ini nggak usah terlalu dipikirkan hasilnya. Cuman sekedar tahu aja. Ini nanti aplikasinya ya di Excel tadi. Di Excel nanti kita asumsikan T dulu, habis itu hitung gini step-stepnya. Kalau misal iya terus, kalau tidak kita ulangi lagi gitu. Nanti aplikasinya di Excel, tapi mungkin nggak usah terlalu banyak ke sana. Oke, ini selanjutnya juga kayak gini terus. Ini prosedur penentuan double point, dan ini juga sama. Ya, ini. Oke.